Saudara-saudara, sekarang zaman sudah kacau balau. Membela kebenaran dianggap mempecah belah gereja. Mengkritik ajaran salah dianggap kurang cinta kasih. Berani membongkar kepalsuan daripada nabi yang salah, Kristus yang palsu, dianggap tidak mencintai sesama manusia. Siapa sesama aku? Siapa seiman dengan aku? Mereka yang mempunyai doktrin yang benar. Itu sebab sebelum Petrus mengatakan Yesus, kaulah Kristus, kaulah anak Allah yang hidup, Tuhan tidak mengatakan aku akan dirikan gereja. Christ say, I'm going to establish my church. I'm going to build my church on the rock. Only after the true and the right confession of Christology occurs, emerge from the mouth of the true believer. Setelah konfesi itu jelas, setelah ajaran itu tepat, secara doktrin itu benar, baru Yesus Kristus mengatakan, aku akan dirikan gerejaku di atas doktrin ini. Kalau kristologi tidak benar, tidak usah bangun gereja. Kalau doktrin tidak ada, bukan gereja. Jangan kira karena orang berani pasang gereja, lalu anggotanya ribuan, engkau harus cinta kasih sama dia. Itu bukan ajaran Alkitab. Orang Kristen kalimat ini pun tidak dengar dengan jelas, tidak mengerti, bukan milik Tuhan. Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Domba-dombaku mengikuti aku, mengerti dan mendengar suaraku. Saya sangat kesal karena di dunia sudah berteriak-teriak 63 tahun memberitakan Injil yang sejati. Banyak orang tetap tidak mau dengar. Telinga mereka gatal, maka menciptakan banyak guru yang palsu. Maka mereka tidak bisa bedakan khotbah yang benar dan khotbah yang salah. Karena mereka mengikuti Tuhan mereka. Perut, nafsu, ketamakan yang bukan Tuhan asli. Itu sebab Paulus berkata, mereka mengikuti perut mereka sendiri sebagai Tuhan, mengikuti nafsu mereka sebagai Tuhan, sehingga mereka tidak menyembah Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan berkata, ya Tuhan, Tuhan. Mulutnya memanggil Tuhan, hatinya jauh dari Tuhan. Sia-sialah mereka menyembah sujud kepada Tuhan, karena mereka bukan menyembah Tuhan. Mereka menyembah kemauan, keinginan, nafsu, ketamakan mereka sendiri. Itulah sebab doa mereka bukan kerajaan Allah. Doa mereka kemakmuran, kesuksesan, kelancaran, keberhasilan. Ini semua membuktikan mereka bukan menerima Injil, bukan mendengar firman. Mereka berdoa karena mereka mau Tuhan dengar dia. Mereka tidak pentingkan doktrin karena mereka tidak mau dengar Tuhan. Bagaimanakah orang Kristen yang hanya mau Tuhan dengar dia tapi tidak mau dengar Tuhan? Itu tidak adil dan tidak kudus. Itu bukan anak Tuhan.